Kalau amar ma'ruf menyuruh orang pada kebaikan, anak SD pun kalau diberikan konsep ceramah, konsep pidato, dia akan bisa duduk di sini. Tapi kalau yanhauna 'anil munkar, itulah kegiatan yang paling berisiko. Makanya Allah jadikan di antara kita ini orang-orang sebagai pemimpin untuk turun menyelesaikan perbuatan-perbuatan buruk, menghentikan perbuatan buruk itu. Karena kalau kita saja bergerak sendiri, pasti akan besar risikonya. Karena pada zaman ini melakukan amar ma'ruf nahi munkar itulah yang sangat dibenci oleh orang, dan bisa jadi kita disisihkan di masyarakat kalau kita melakukan itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kana minal quruni min qablikum ulu baqiyatin yanhauna 'anil fasadi fil ard illa qalilan mimman anjayna minhum wattaba'al ladzina zalamu ma utsrifu fihi wa kanu mujrimin. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Bapak Ibu jemaah subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya pada kita semua sehingga kita bisa hadir di rumahnya yang kita cintai ini. Salawat dan salam selalu kita baca, selalu kita sampaikan pada Nabi kita, Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita perbanyak istighfar dan sholawat, mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan itu. Amin ya rabbal alamin. Tadi kita telah membacakan surat Al-Hadid ayat 116. Di situ Allah berkata, maka mengapa tidak ada di antara umat-umat sebelum kamu orang yang mempunyai keutamaan yang melarang berbuat kerusakan di bumi, kecuali sebagian kecil di antara orang yang telah kami selamatkan. Dan orang-orang yang zalim hanya mementingkan kenikmatan dan kemewahan, dan mereka adalah orang-orang yang berdosa. Di situ ada pesan tersirat 3 sebab kehancuran umat-umat terdahulu. Yang pertama di situ ulu baqiyah, orang yang Allah berikan keutamaan seperti pemimpin, pejabat, ketua. Allah berikan dia keutamaan, tapi dia tidak peduli atau tidak mencegah atas kerusakan yang akan terjadi di muka bumi ini. Makanya kita dituntut untuk amar ma'ruf nahi munkar setiap person kita. Kalau amar ma'ruf menyuruh orang pada kebaikan, anak SD pun kalau diberikan konsep ceramah, konsep pidato, dia akan bisa duduk di sini. Tapi kalau yanhauna 'anil munkar, itulah kegiatan yang paling berisiko. Makanya Allah jadikan di antara kita ini orang-orang sebagai pemimpin untuk turun menyelesaikan perbuatan-perbuatan buruk, menghentikan perbuatan buruk itu. Karena kalau kita saja bergerak sendiri, pasti akan besar risikonya. Karena pada zaman ini
melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, itulah yang sangat dibenci oleh orang dan bisa jadi kita disisihkan di masyarakat kalau kita melakukan itu. Makanya kita di dunia ini dituntut untuk menjadi muslih. Kita tidak hanya menjadi orang soleh, kita harus menjadi seorang muslih. Apa itu muslih? Orang soleh yang dimana dengan keberadaan dia, orang-orang sekitarnya pun menjadi soleh. Dengan apa? Dia ajak orang itu pada kebaikan dan dia larang pada kemungkaran. Makanya menjadi muslih jauh lebih mulia daripada soleh sendiri. Makanya kita jadi umat terbaik bukan karena tahajud kita, bukan karena puasa kita, bukan karena maulid Nabi kita meriah-meriah, tapi kita umat terbaik ketika kita mengajak orang pada kebaikan dan melarang orang pada keburukan. Jadi itu Bapak Ibu yang pertama, para pemimpin-pemimpin, ketua-ketua yang telah Allah berikan jabatan padanya, Allah berikan keutamaan padanya, tapi dia tidak peduli atas kerusakan yang akan terjadi, maka disitulah tanda-tanda kehancuran suatu negeri. Yang kedua, sebab kehancuran umat-umat terdahulu adalah wattaba'al ladzina zalamu ma usrifu fihi, tenggelam dengan kenikmatan dunia, tenggelam dalam syahwat. Akibatnya dia tidak peduli dengan ajaran agama, bahkan menganggap agama ini sebagai penghalang dia untuk merasakan kebahagiaan. Maka Allah katakan dalam surat Al-Isra ayat 16, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waja'alna al-laila wan-nahar ataini famahawna ayatal lail waja'alna ayatan nahar mubasiratan litabtaghu fadlan min rabbikum walita'lamu adadas sinina wal hisab wa kullu syai'in fassalnahu naqsila. Allahumma arhamna bil Quran. Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang yang hidup mewah di negeri itu agar menaati Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bila mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sepantasnya berlakulah terhadapnya perkataan hukuman kami. Kemudian kami binasakan sama sekali negeri itu. Makanya jika kita hidup dalam kemegahan, kemewahan, kekayaan di dunia ini, gunakanlah untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jika kita belum mampu menjadi orang baik, yang mana dengan keadaan kita itu Allah menunda azab di negeri ini, maka jangan kita menjadi orang perusak yang dengan itu Allah mempercepat azab untuk negeri ini. Makanya apapun kita, walaupun kita tidak megah pun, kita tidak mewah pun atau gaya pun, setidaknya dengan keberadaan kita Allah menunda azab untuk negeri ini. Jadi itu Bapak Ibu tanda yang sebab yang kedua umat yang terlalu hancur, yaitu dia terlena dengan syahwat. Dan jika kita menghindarkan dua hal, yaitu kita lawan dua hal ini, setan dan syahwat, kita akan mendapatkan yang dua, yaitu ampunan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, sebab kehancuran umat terdahulu adalah senang berbuat dosa. Inna minal mujrimin, kata Allah, mereka yang bergelimang dengan dosa. Makanya kita tahu sejarah Islam, seperti kerajaan Abbasiyah yang terkenal dengan keilmuannya, dan Turki Utsmani yang terkenal dengan kemiliterannya. Kita bahas Turki Utsmani, pendirinya adalah Osman Ghazi. Osman Ghazi ini adalah, kalau kita baca, dengan menghadapi
banyak rintangan, dia adalah orang yang sangat tenang. Dan di situ kita dapat pelajaran ketika Osman Ghazi ini ingin mendirikan negara, ketika dia hampir sampai mendekati terbentuknya Turki Utsmani, dia banyak mendapatkan rintangan dari tentara Mongolia, dari tentara Salib, dari tentara Turki itu sendiri yang pengkhianat. Tapi dia tetap teguh sendiri, kuat. Dialah yang terkuat di antara musuh-musuhnya itu. Dan itu kita dapat ambil pelajaran. Kita jika ingin semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kita akan banyak mendapatkan rintangan. Yang pertama dari setan, dari hawa nafsu, dan dari goda-godaan manusia. Makanya kita dituntut harus yang paling kuat di antara musuh-musuh kita itu. Kita kembali pada Turki Utsmani tadi. Beliau Osman Ghazi ini adalah orang yang tenang dalam menghadapi masalah. Beliau berpikir tenang dan bertindak tegas. Beliau berpikir dengan ilmu. Ilmu tidak akan dapat oleh orang-orang yang sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayah dari Osman Ghazi ini adalah Ertugrul. Dia mempunyai guru bernama Syekh Ibnu Arabi. Apa kata gurunya? Tataplah mata musuhmu, karena di mata seorang mukmin ada cahaya Allah Subhanahu wa taala. Apakah mungkin cahaya Allah Subhanahu wa taala datang pada orang-orang ahli maksiat? Pasti tidak. Apakah mungkin rumah tangga yang sakinah, mawaddah, rahmah, yang bahagia itu akan datang pada orang-orang yang isi rumahnya itu banyak bermaksiat? Pasti tidak. Maka tugas kita adalah jangan kita hindari semua dosa-dosa itu, karena hidup kita ini akan senang, akan indah tanpa dosa. Tapi apalah daya kita manusia yang pasti terjerumus dalam kemaksiatan. Maka sesungguhnya orang-orang yang orang-orang yang melakukan kemaksiatan lalu dia bertaubat, maka dia akan mendapatkan dua hal yang kita katakan tadi, yaitu ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang hamba mendapatkan dua kenikmatan itu, demi Allah tidak ada kenikmatan yang dapat dirasakan kecuali hanya berdua, berdekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu Bapak Ibu, 3 sebab umat terdahulu hancur, yaitu orang-orang yang Allah berikan keutamaan, para pemimpin-pemimpin, pejabat-pejabat, ketua-ketua, tapi dia tidak peduli atas kehancuran dan kerusakan yang akan terjadi. Yang kedua, sebab kehancuran umat terdahulu adalah tenggelam dalam kenikmatan dunia, dan dia menganggap ilmu agama ini adalah penghalang dia untuk mencapai kebahagiaan. Dan ketiga, sebab umat terdahulu hancur adalah mereka senang berbuat dosa. Mudah-mudahan kita bersama-sama untuk memperkuat negeri kita ini. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Astaghfirullahalazim. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.